Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali yaitu untuk belajar kaligrafi. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu kita membuat kaligrafi hiasan mushaf dengan kontemporer ya. Nah, adapun tugas ini sudah jauh-jauh hari Bapak sudah sampaikan untuk pembuatan kaligrafi mushaf dengan kontemporer. Alhamdulillah, sedikit banyak kalian sudah banyak perubahan. Alhamdulillah Bapak bersyukur gitu ya. Namun ada sedikit yang perlu diperbaiki berkaitan dengan pembuatan desain. Terutama di bagian hiasan mushaf ya. Untuk kaligrafi hiasan mushaf perlu kalian ketahui bahwasanya kaligrafi hiasan mushaf itu banyak contoh-contoh yang perlu kita perhatikan ya. Nah, banyak contoh namun kita harus pilih-pilih gitu kan. Harus pandai memilih bahwasanya hiasan itu tidak sembarangan. Nah, itu untuk hiasan mushaf. Nah, adapun untuk penulisan ya kan, itu kita menggunakan pena kaligrafi. Nah, tadi pena kaligrafinya. Nah, ini adalah pena kaligrafi ataupun biasa disebut dengan handam. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menulis kaligrafi. Nah, kalau biasa orang kaligrafer itu menyebutnya kalam, ya kan? Handam atau kalam kaligrafi gitu kan? Nah, ini fungsinya untuk menulis kaligrafi supaya kaidahnya lebih dapat, gitu kan? Lebih bagus, gitu kan? Nah, itu menggunakan pena kaligrafi. Nah, adapun yang belum bisa ataupun belum terbiasa menulis dengan kalam, ya kan, ataupun handam, kalian bisa menggunakan yaitu spidol kaligrafi. Nah, spidol kaligrafinya. Nah, spidol kaligrafi seperti ini. Nah, ini ada ukuran tertentu, ya kan? Ada ukuran 3, ada ukuran 2 dan ukuran 1 ya. Nah, ini biasa dipergunakan untuk pembuatan hiasan mushaf. Nah, kalau untuk ukuran 3 ya kan, ini biasa dipergunakan untuk bagian penulisan. Nah, untuk yang kecil ya kan, misalkan ukuran yang 2 ya kan. Ukuran 2 itu biasa dipergunakan untuk tasdid ya kan. Ataupun ukuran 1 itu bisa juga untuk tasdid doma ataupun wakaf yang kecil, itu bisa kita menggunakan pena yang lebih kecil. Baik, adapun untuk bagian ayat untuk saat ini, karena kita dimulai dari surah Al-Fatihah ya kan, untuk penulisan, jadi kalian harus benar-benar diperhatikan soal penulisannya. Nah, ini contoh hiasan mushaf ya. Ini menggunakan yaitu tulisan kod nasri ya. Nah, ini untuk pemula
ya kan, ataupun baru awal belajar, ini sudah luar biasa. Nah, namun ada namanya gitu kan, ada tapinya juga gitu kan. Nah, untuk keseluruhan ini belum maksimal. Caranya bagaimana supaya maksimal? Harus diperhatikan tulisan dan juga hiasan supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, ini hiasan Ustaz menggunakan suratul Fatihah. Harus diperhatikan kembali, terutama bagian penulisannya itu baik harokat, huruf, ya, ataupun tanda baca, tanda waktu ketik itu harus diperhatikan, ya, supaya tidak terjadi kesalahan gitu ya. Nah, dan tidak kalah pentingnya yaitu di bagian pemotongan ayat, ya. Di bagian pemotongan ayat itu kalian harus benar-benar perhatikan gitu kan. Jangan sampai pemotongan itu kalimatnya salah, ya. Itu harus diperhatikan. Baik. Yang selanjutnya untuk kontemporer, ya. Untuk kaligrafi kontemporer perlu kalian ketahui bahwasanya kaligrafi kontemporer itu tidak menggunakan kaidah, ya, ataupun bisa dikatakan kaligrafi bebas, lukisan, ya kan? Boleh lukisan surrealis ataupun minimalis gitu kan. Nah, itu bisa juga gitu kan. Nah, jadi adapun contoh gitu kan, bisa kalian dilihat kembali di